Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 257. Sebenarnya apa yang ingin diketahui Ye Tianzong tentang kata-kata Ren Yurou? Bingung, Su Junwan tidak menjelaskan masalahnya dengan jelas. Saya baru saja menghidupkan telepon, hanya untuk menemukan bahwa ada berbagai panggilan tidak terjawab dan pesan teks di telepon. Bagaimanapun, itu semua keluhan, dan bahkan kata-kata buruk Su Junwan. Terlebih lagi, jika Ren Yurou melihat berita bahwa dia akan menemukan istrinya jika dia tidak setuju, mungkin akan ada beberapa masalah. Jadi, dia dengan cepat meletakkan teleponnya, lalu menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan tenang, "Sayang, aku benar-benar tidak membodohimu tentang masalah ini, apalagi kamu terlihat rumit, bahkan aku tidak mengetahuinya. Tapi, tidak peduli malam ini, apa yang terjadi di villa keluarga Su ini. Berapa banyak tamu di sini, apa yang perlu dilakukan, itu tidak ada hubungannya dengan kami hanya bertanggung jawab untuk mengobati penyakit, Anda mengerti maksud saya?" Ren Yurou ragu untuk berbicara. Hal-hal telah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Sejujurnya, dia tiba-tiba menyesal sekarang mengapa dia menyetujui permintaannya saat itu. Hari ini dia yang memutuskan, dan besok dia yang memutuskan. Dia merasa hari ini bukan waktu yang lama, tapi rasanya seperti 1 abad. Setelah melalui banyak hal, hingga saat ini, dia masih ragu-ragu, dan beberapa di antaranya belum pulih. Kadang-kadang pergi keluar dengan Ye Tianzong untuk melakukan sesuatu, bahkan jika tidak terjadi apa-apa, kecelakaan mudah terjadi, dan dia, Ye Tianzong, masih pembuat onar Hei, dia tidak tahu apakah dia benar atau salah membiarkannya putuskan hari ini. Tetapi, hal-hal telah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Oke, hari ini kamu adalah tuannya, kamu yang terbesar. Tapi, jangan lupa, besok, semua tindakanmu, ikuti perintah, jika kamu berani melawan kehendakku. Istriku, jangan khawatir tentang ini, aku pasti akan melakukannya. Ye Tianzong tersenyum penuh arti, dan berkata dengan tenang, ketika saatnya tiba, saya akan melewati api dan air, dan saya tidak akan ragu. Jangan cepat puas. Menurutku, villa besar keluarga Su ini bukanlah lampu hemat bahan bakar. Juga, kamu harus ingat bahwa kamu harus berpikir 2 kali sebelum melakukan sesuatu, dan jangan menonjol. Lihat dirimu, aku menyinggung Tuan Muda Guo Dezang sebelum dan sesudahnya, dan mobil ini juga menyinggung seseorang dari gerbang Harimau Hitam. Sejujurnya, sampai sekarang, aku masih belum tahu harus berbuat apa. Jangan beritahu aku keranjangnya akan datang. Meskipun aku tahu bahwa temperamen dan karaktermu tidak dapat dengan mudah ditundukkan, kita masih harus berpikir 2 kali sebelum bertindak, dan memberi jalan kepada orang lain, tahukah kamu? Ren Yurou berbicara dengan sungguh-sungguh. Melihat cara dia mengatakan ini, itu hampir menghancurkan hatiku. Ini membuat Ye Tianzong sangat tertekan. Meskipun dia merencanakan strateginya sendiri, dia selalu ingin membiarkan Ren Yurou berada di sini untuk mengkhawatirkannya, tetapi untuk masalah ini, dia masih harus bersabar. Dia hanya menarik napas dalam-dalam, mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Oke, tidak masalah, saya akan mendengarkan istri saya. Saya akan mendengarkan Anda, tetapi selama tidak ada yang membuat saya merasa tidak nyaman, saya pasti akan tetap profil rendah. Kamu ingat kata-katamu. Oke, berhenti bicara, ayo pergi. Bintang-bintang Kongres Rakyat Nasional telah mendesak kita beberapa kali. Mari kita segera akhiri semuanya di sini. Setelah kita pulang, pertama-tama kita harus berdiskusi dengan orang tua kita bagaimana menangani hal-hal ini." Ren Yurou menarik napas dalam-dalam. Kali ini jarang dia langsung meraih lengan Ye Tianzong dan berjalan menuju gerbang. Berpegangan tangan, inilah yang selalu diimpikan oleh Ye Tianzong. Hal terakhir yang ingin dia lihat adalah membuat Ren Yurou mengasihani dirinya sendiri, jadi dia setuju untuk menjadi suami istri. Dia hanya berharap untuk menggunakan kesempatan ini sebagai platform untuk perlahan-lahan bergaul dengan Ren Yurou dan mengembangkan perasaan satu sama lain. Hanya pasangan seperti itu yang bisa dianggap sebagai pasangan sejati. Apa yang dia katakan barusan adalah bahwa dia akan pergi ke ayah mertua dan ibu mertuanya untuk membahas masalah Guo Dezang dan gerbang Harimau Hitam setelah dia pulang. Ini pasti tidak akan membuatnya berhasil. Ye Tianzong masih memikirkan apa yang paling cocok. Datanglah ke pintu. Kalian berdua, tolong tunggu sebentar. Setelah melihat rombongan tamu sebelumnya,
kepala pelayan tua, yang tampak tersenyum dan baik hati, melihat bahwa Ye Tianzong dan keduanya akan masuk, dan berkata dengan senyum di wajahnya, hari ini adalah peringatan 10 tahun dari pembukaan rumah orang tua kita. Mendengar perkataan pengurus rumah tangga tua itu tiba-tiba, keduanya tertegun sejenak. Nyatanya, meskipun kepala pelayan tua itu menghentikan mereka, menilai dari perkataan dan perbuatannya, dia cukup baik. Ini bukan jenis satpam yang pernah saya lihat di masa lalu, tetapi mereka memiliki aturan dan prinsip untuk dibicarakan, jadi mereka tidak berani membiarkan orang masuk dengan mudah. Saat hal seperti ini terjadi, hanya bisa menjelaskan satu hal, yaitu Su Junwan tidak melakukan hal yang benar. Karena Anda ingin membiarkan diri Anda datang, Anda harus menyapa orang di depan Anda terlebih dahulu, ada apa dengan tiba-tiba meminta undangan? Atau, itu karena Su Junwan tidak melakukan hal-hal dengan benar, dan amarah wanita tertua ini muncul, apakah dia sengaja tidak membiarkan dirinya masuk? Tianzong, ini masih perlu undangan. Ren Yurou menarik napas dalam-dalam, sedikit mengernyit, dan bertanya dengan curiga, pengurus rumah tua, apa yang baru saja kamu katakan, apa yang terjadi dengan perayaan 10 tahun Tuan Su, tolong beritahu aku. Ini. Para tamu sebelum dan sesudah hampir pergi, dan kepala pelayan tua itu sedikit lebih santai sekarang. Melihat wajah keduanya yang bingung, mereka tidak terlihat seperti sedang bermain-main dan mencari masalah, jadi dia mengangguk. Berkata, Tuan kami, itu adalah orang besar, di tanah kota Linceng, dia bisa dianggap sebagai orang yang bisa memanggil angin dan hujan dengan satu teriakan. Baik itu orang-orang dari kalangan bisnis atau politik di kota tetangga ini, ketika mereka melihat tuan kita, mereka harus menunjukkan muka, dan mereka semua adalah pelayan. Hal lain adalah bahwa kebanyakan dari mereka adalah murid tuan kita. Hari ini, daripada mengatakan itu adalah hari jadi, lebih baik mengatakan itu untuk merayakan ulang tahun lelaki tua itu. Tidak, semua orang sebelum dan sesudah malam ini akan bergegas, pokoknya ya, ini adalah acara campuran. Sebagai pengurus rumah tangga keluarga ini, saya telah melayani tuan kami selama bertahun-tahun. Saya tidak ingin ada kesalahan terjadi. Jadi, kalian berdua, jangan mempermalukan saya. Jadi begitu. Ye Tianzong masih mengagumi dirinya sendiri. Meskipun dia jauh dari medan perang di perbatasan utara, mereka yang pergi berperang untuk membunuh musuh dan intrik hilang. Tapi setidaknya, keahliannya dalam menilai orang tidak buruk. Orang tua Su ini, setelah melihatnya untuk pertama kali, tahu bahwa pihak lain adalah orang yang luar biasa. Apalagi cucunya, Su Junwan, sebenarnya adalah karakter yang tangguh. Meski keluarganya memiliki latar belakang yang kuat, dia tidak pernah ingin bergantung pada anggota keluarganya. Dengan kata lain, dia juga cucu yang baik dengan tulang punggung. Namun, belum dihitung. Orang tua Su ini sebenarnya memiliki murid di seluruh dunia. Jika ada orang seperti itu yang mendukungnya, tidak peduli apakah bisnis istri dan ibu mertuanya dapat mengandalkan sesuatu, bahkan kelompok vertikal dan horizontalnya sendiri, termasuk kamar dagang yang akan segera didirikan, dapat melanjutkan langkah demi langkah. Sebenarnya, dia tidak ingin memeras pihak lain dengan memanfaatkan masalah perawatan medis, tetapi ini semua tentang mengambil apa yang mereka butuhkan dan saling menguntungkan. Jadi begitu. Setelah Ren Yurou mengerti, dia menarik Ye Tianzong dan berkata dengan suara rendah, kalau begitu, Tianzong, ayo pulang dan menelepon mes. Su nanti, mengatakan bahwa kita tidak memiliki kartu undangan dan kita tidak bisa masuk hari lain. Tidak apa-apa istri. Serahkan masalah ini padaku, dan aku punya solusinya. Kita bisa menunggu, tapi penyakit orang tua itu tidak bisa menunggu, ini hanya beberapa menit. Ye Tianzong tersenyum dan melambaikan tangannya. Ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh dilewatkan. Jadi, ketika dia hendak memanggil Su Junwan setelah menenangkan Ren Yurou, suara yang sangat familiar tiba-tiba terdengar dari belakang, Kakakku, anak itu, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana memuji. Kami semua melaporkan bahwa kami adalah pria dari Harimau Hitam, dia berani menantangku di depanku. Tidak apa-apa jika dia memukul kita, tapi ini benar-benar tidak memberimu muka, dan dia memintaku untuk kembali dan berkata, sebelum jam 12 malam ini, ayo bersiap itu 6 juta, jika tidak, Anda masih akan datang ke tempat kami. Itu pria botak. Bukan berarti musuh tidak berkumpul. Saya tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Ye Tianzong tidak takut, tapi jantungnya berdetak kencang. Dan Ren Yurou sudah ketakutan dengan kejadian ini, jadi dia hampir tidak berteriak saat itu. Tianzong, bagaimana dengan ini? Kami belum menemukan cara menyelesaikan masalah tentang gerbang harimau hitam ini. Kenapa? Saat berbicara, Ren Yurou mulai gemetar.
Faktanya, tidak masalah apa yang terjadi padanya, tetapi berpikir bahwa Ye Tianzong mudah menimbulkan masalah, dan ibunya sangat suka berbicara, jika dia menyinggung seseorang, mudah menimbulkan masalah. Dia sangat mencintai keluarganya, jadi idenya saat ini adalah cepat menundukkan kepalanya dan tidak mudah tersinggung. Tapi Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan tenang, istriku, jangan panik, aku akan mengurus semuanya, pintu harimau hitam ini bukan masalah besar, aku akan menyelesaikannya nanti, jangan terlalu sibuk. Jika Anda dalam kekacauan, Anda harus tetap tenang. Tapi ini, dasar bajingan. Pada saat ini, suara lain yang agak serak dan kasar datang, itu melawan langit. Orang-orang yang memukuli saya, memarahi saya, berani meminta 6 juta kepada saya, ini hanya tampilan reputasi saya sebagai human hitam, bukan? Apakah itu hari ini adalah ulang tahun lelaki tua itu? Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengannya. Ketika saya menyelesaikan pekerjaan sibuk saya di sini, saya tidak perlu dia datang kepada saya dapat membunuhnya segera, bunuh dia. Setelah pria bernama Brotherhu selesai berbicara, pria botak di samping segera mendapatkan kepercayaan diri, mengangguk dan segera membungkuk dan berkata, ya, Brotherhu, kami telah bersamamu, dan kami tidak pernah dianiaya seperti ini, saya lega. Maka hari ini, lelaki tua itu pasti bisa menyelesaikannya di sini, dan posisi kepala pintu adalah milikmu. Kami telah menyiapkan hadiah khusus hari ini, dan lelaki tua itu pasti akan menyukainya. Mendengar ini, Ye Tianzong akhirnya tersadar. Berani merasa pria botak itu terburu-buru memberikan hadiah, bukan untuk orang lain, tapi untuk Tuan Su. Bab 258. Oke, jangan bicara tentang bajingan itu, aku sangat marah ketika menyebutkannya. Saudaraku telah berada di sungai dan danau selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah bertemu dengan orang yang begitu kejam. Keluarga kecil Ren berani menantangku, dan mereka akan musnah ketika mereka berbalik. Pria bernama Saudarahu itu berteriak, lalu berjalan menuju pintu dengan marah. Pengurus rumah tangga tua tentu saja tidak mengetahui situasinya, melihat berapa banyak orang yang datang, ini juga sangat sulit untuk melayani tuannya, biarkan Ye Tianzong pergi dengan cepat. Ren Yurou juga mencoba menarik Ye Tianzong, tetapi Ye Tianzong menjadi tuli, berdiri di tempatnya, dengan senyum di wajahnya. Hei, Saudarahu, kamu di sini. Pengurus rumah tangga tua itu mengatakan sesuatu sambil tersenyum. Dan Saudarahu dan Saudara Bal, meskipun keduanya berasal dari harimau hitam, terkenal di Jianghu. Tetapi dalam analisis terakhir, bahkan master sekte mereka adalah murid Tuan Su, jadi ketika mereka datang ke sini, mereka secara alami perlu menahan diri, bahkan ketika menghadapi pelayan keluarga Su, mereka semua terlihat sopan dan sopan. Jadi, ketika dia melihat pengurus rumah tangga tua itu, Saudara secara khusus mengedipkan mata kepada saudara botak itu, menyuruhnya untuk lebih memperhatikan citranya dan tidak melanggar peraturan. Kakak botak mengerti, mengangguk sedikit, lalu menyerahkan hadiah di tangan, dan berkata sambil tersenyum, pengurus rumah tua, kamu bermasalah, ini hadiah berbakti kami untuk orang tua, ambillah. Oke. Ternyata kotak kado itu dikemas dengan indah, setelah memeriksa undangan tersebut, keduanya hendak masuk di bawah bimbingan pengurus rumah tua itu. Ren Yurou mencoba yang terbaik untuk mengesampingkan dirinya, tidak ingin dilihat oleh pihak lain, tetapi ketika dia menarik Ye Tianzong, dia tidak bergerak sama sekali. Inilah yang harus ditakutkan. Saat melewati mereka berdua, lelaki botak itu melihat lebih dekat dan langsung berteriak, tunggu sebentar. Hah? Ada apa? Kepala pelayan tua itu terkejut. Saudarahu itu tahu siapa pria botak itu, jadi dia tidak ingin ada kesalahan dalam masalah hari ini. Jadi dia secara khusus memukulnya, dan berkata dengan suara rendah, apa yang kamu lakukan, nak? Aku baru saja memberimu vaksinasi. Sekarang, jangan main-main denganku di sini, jika kamu membuat lelaki tua itu tidak bahagia, lihat aku. Ini bukan Saudarahu, kedua bajingan ini tidak lain adalah dua bajingan yang baru saja saya ceritakan. Pria botak itu sangat marah. Pada saat ini, wajahnya ditutupi perban putih. Cederanya serius, dan dia pincang ketika dia berjalan. Setelah melihat Ye Tianzong dan Ren Yurou, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan bahkan ketika dia berbicara, dia menggertakkan giginya, seolah ingin mencabik-cabik Ye Tianzong. Apa katamu? Hanya mengingatkan pria botak untuk tidak menonjolkan diri, tetapi setelah mendengar kata-kata orang lain tiba-tiba, suara Saudarahu lebih keras daripada suara orang lain. Matanya langsung melebar, dan dia menatap Ye Tianzong dan Ye Tianzong dengan tidak percaya. Setelah melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali, dia meletakkan pinggulnya di pinggul dan meraung dengan marah, sial, aku belum menyusahkanmu, hei,
Itu bagus, sebenarnya langsung Anda datang bergegas ke tempat saya. Ada apa? Apakah ini berencana untuk bergegas ke kematian Anda atau apa artinya? Saat dia berbicara, dia melambai. Pria botak di belakangnya juga melambaikan tangannya. Meskipun mereka adalah dua orang yang pergi ke perjamuan, orang-orang dalam masyarakat seperti ini memperhatikan gaya kemanapun mereka pergi, jadi ada 3 mobil besar yang menunggu di luar pintu. Sepertinya ada 40 atau 50 orang di hamparan luas. Semua orang penuh dengan gaya, dan mereka semua memiliki sesuatu yang disukai pria, dan mereka terlihat seperti akan bertengkar hebat kapan saja, di mana saja. Tidak, saudara Hu, ada apa denganmu? Kamu dan keduanya, apakah kamu saling kenal? Kepala pelayan tua agak mengerti, tetapi dia masih ingin terus bertanya, tetapi dia setengah kalimat ketika pria botak mengambil percakapan dan berkata segera, kedua bajingan ini memukuli saya hari ini dan menghina gerbang harimau hitam kami. Tanpa diduga, mereka sebenarnya datang di sini, jadi. Kamu Tianzong, kamu di sini. Kamu terlambat lagi dan lagi, tunggu saja aku tidak akan pernah memaafkanmu nanti. Saat ini, suara Su Junwan terdengar. Segera, dia datang ke depan melihat situasi di sini, dia tiba-tiba bertanya dengan curiga, apa yang terjadi? Hah? Bukankah ini ipar perempuan? Ye Tianzong, mengapa kamu membawa istrimu ke sini? Su Junwan tidak diberitahu sebelumnya. Jadi, dia tidak tahu kalau Ren Yurou datang bersamanya. Namun, meskipun dia biasanya biadab, dia terlihat sangat sopan kepada Ye Tianzong dan Ren Yurou. Ini membuat Ren Yurou merasa sedikit lebih baik, tetapi sekarang menghadapi situasi yang memalukan ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Nona, mengapa kamu ada di sini? Pengurus rumah tangga tua itu berteriak dengan hormat. Dan saudara Hu dan pria botak itu juga sangat terkejut, dari arti ini, sepertinya wanita tertua mengenal bajingan ini. Sepertinya hubungannya baik-baik saja. Kata-kata kejam itu ditelan kembali, dan mereka masih tidak berani menganggapnya enteng sebelum mereka mengerti penyebab masalahnya. Lagi pula, Su Junwan ini adalah satu-satunya cucu lelaki tua itu, dan dia adalah permata di telapak tangannya. Leluhur kecil ini tidak mampu menyinggung perasaannya. Dia melambaikan tangannya untuk memberitahu adik laki-laki yang menunggu di luar untuk diam dan lihat situasinya. Melihat bahwa mereka tampak seperti tikus yang bertemu dengan kucing, Ye Tianzong tersenyum penuh pengertian, dan memiliki rencana dalam pikirannya, tetapi dia tidak bertindak terlalu tergesa-gesa, tetapi berencana untuk mengambilnya perlahan. Jadi, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya akan segera datang ke sini, tetapi saya tertunda oleh seseorang di jalan. Tidak, ada kecelakaan mobil. Untungnya, istri saya bergegas membantu saya. Kalau tidak, aku harus menunggu sebentar sekarang. Terlatih Tati untuk melihatmu, benar, pria botak. Setelah berbicara, Ye Tianzong menatap pria botak itu. Apa urusanmu dengan kepala botak ini? Lagi pula, siapa dia, dan mengapa dia berdiri di depan pintu kita? Lalu apa, Nona, saya? Apa yang kamu? Kamu hanya sebuah cawan. Tetap di sela-sela. Pria botak itu ingin berbicara, tetapi dibalas tatapannya oleh saudara Hu. Cucu laki-laki ini bermasalah dengannya, jadi dia harus membuat masalah untuknya, tetapi sekarang wanita tertua ada di sini, masih belum pantas untuk membuat pengumuman publik, dan dia harus menyelesaikannya secara pribadi, yaitu mendapatkan pria botak ke samping, lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Su Junwan, berkata sambil tersenyum, Nona, harimau kecilku, kamu tidak mengenalku lagi. Macan kecil. Su Junwan berpikir sejenak, dan segera bereaksi, mengangguk dan berkata, itu kamu, aku ingat ketika aku masih muda, kamu sepertinya makan kotoran, dan aku selalu menertawakanmu, bukan? Hahaha. Mendengar. Ye Tianzong langsung tertawa terbahak-bahak, tetapi Ren Yurou ingin tertawa, tetapi dia menahan diri dan tidak berani mengatakannya dengan keras, dia bahkan meraih Ye Tianzong dan memberi isyarat agar dia tidak bertindak sembarangan. Pria botak dan kepala pelayan tua itu menggelengkan kepala sedikit, yang membuat saudara Hu sangat malu, tetapi pihak lain adalah wanita tertua, dan mereka tidak berani menyinggung satu sama lain dengan mudah, wajah dan sejenisnya tidak layak disebutkan dalam istilah. Keinginan terbesarnya sekarang adalah untuk dapat menempati posisi teratas di Harimau Hitam dan hadiah malam ini, menurutnya, adalah kesempatan yang bagus, dengan beberapa kata, semuanya akan membuahkan hasil. Jadi, dia menarik napas dalam-dalam, mengangguk, menjilat wajahnya, dan berkata, ya, ini aku harimau kecil yang memakan kotoran. Tapi tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, yang penting adalah itu kamu ingat aku baik-baik saja.
Terlalu malas untuk berbicara denganmu. Setelah mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang dengan tawa untuk beberapa saat, Su Junwan akhirnya sadar, menatap Ye Tianzong, dan bertanya, apa yang terjadi? Kamu tidak menjawab panggilanku, kamu tidak membalas pesan teksku, dan akhirnya mematikan telepon, tahukah Anda? Petik 2. Saya berkata, saya mengalami kecelakaan mobil, dan saya bertemu seseorang yang mengganggu saya, dan bahkan memeras uang saya. Masalah ini. Lalu apa? Tuan Ye, Nona, saya pikir hari ini adalah jamuan orang tua, tidak pantas bagi kita untuk berdiri di sini, mari masuk dan berbicara dulu. Jika Nona tertua tahu tentang masalah ini, maka hidup kecilku akan berakhir. Promosi ini kecil, tetapi hidup itu besar. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa banyak dia mengeluh tentang pria ini di dalam hatinya, dia bukanlah orang bodoh dan tahu apa konsekuensi dari situasi saat ini. Jadi dia dengan cepat menghiburnya, dan kemudian berbisik kepada Ye Tianzong, kita akan membicarakan keluhan di antara kita nanti, tapi bagaimanapun juga, kamu harus membantuku melewati kesulitan ini, oke? Aku akan memberimu wajah ini. Namun, jika kamu berbalik dan menyangkal orang atau sesuatu yang lain, maka jangan salahkan aku karena tidak memberi muka, mengerti? Memahami. Di permukaan, saya setuju, tetapi di belakang saya akan membunuhmu. Ini adalah pikiran bawah sadar Brotherhood. Bagaimanapun, seluruh sekte tahu tentang masalah sebesar itu. Jika tidak diselesaikan, pasti akan ada omelan, tetapi prioritas utama adalah menyelesaikan masalah ini dengan benar. Sekarang sudah beres. Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke, Mes. Su, tidak ada gunanya mengetahui terlalu banyak tentang itu. Sebaiknya kamu masuk dulu. Apakah kakekmu baik-baik saja? Ayo masuk dan lihat apakah kita menunda, berbalik berkeliling dan jangan bergantung padaku. Tianzong, ini. Ren Yurou bingung tentang masalah ini, dan hendak mengajukan pertanyaan, tetapi dihentikan oleh Ye Tianzong, dan kemudian Su Junwan juga menghela nafas lega, dan tidak berniat menyelidiki masalah ini, jadi dia berkata, oke, jangan bicarakan itu, Ye Tianzong, dan ipar perempuan ayo masuk. Kondisi kakekku baik-baik saja. Pokoknya, aku lega saat kalian datang. Hari ini jamuan kakekku. Bukan terlambat menemui dokter setelah berobat. Adapun kamu macan kecil, bagaimana dengan cinta, tidak ada hubungannya denganku, aku hanya punya satu permintaan, yaitu jangan membuat masalah untukku, kalau tidak, aku akan membiarkanmu berkeliling, mengerti? Memahami. Nona, Anda memiliki keputusan akhir. Kedua kakak Hu mengangguk dan menundukkan kepala, sampai mereka melihat beberapa orang pergi. Kemudian pria botak yang sangat marah itu datang dan berkata dengan suara rendah, Kakak Hu, kita tidak boleh membiarkan pengecut ini. Kamu tidak tahu, barusan bajingan itu bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.